Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kita sampai pada minggu terakhir dari tema kita, yaitu membahas soal keluarga. Dan saya senang bahwa saya boleh menutup session ini. Minggu lalu saya sampaikan tentang konflik, dan saya pada awalnya tidak begitu tahu seberapa jauh apa yang saya sampaikan itu akan diterima. Tapi saya sangat bergembira karena ada begitu banyak reaksi yang masuk, begitu banyak respon yang saya dengar dan yang ditujukan kepada saya dan bilang bahwa mereka sangat diberkati oleh apa yang disampaikan kemarin. Jadi hari ini saya akan meneruskannya, saya akan beri judul Mengalah Bukan Kalah. Mengalah bukan kalah. Nah, saudara, berkeluarga itu nggak ada sekolahnya. Membina keluarga itu nggak ada sekolahnya. Kalau saudara mau jadi seorang bisnismen yang sukses, saudara bisa sekolah. Kalau saudara mau jadi seorang sutradara film yang berhasil, saudara bisa sekolah. Saudara mau jadi seorang accountant yang berhasil, saudara bisa sekolah. Tapi untuk membina sebuah rumah tangga nggak ada sekolahnya, saudara. Nggak ada tempat di mana saudara bisa datang dan sungguh-sungguh duduk, belajar, taking note, diuji dan lain sebagainya. Nggak ada. Dan itu sebabnya baik kalau kemudian di gereja saudara diajar mengenai nilai-nilai, mengenai bagaimana caranya membangun keluarga, karena sebagian besar atau kemungkinan hampir semua dari keluarga yang mungkin hadir di tempat ini, mereka berkeluarga, tapi mereka nggak pernah belajar sebelumnya. Bagaimana caranya membina sebuah keluarga yang bahagia. Dan itu sebabnya nggak heran kalau dalam membina keluarga banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi konflik, banyak terjadi perseteruan. Apalagi di Alkitab memang sudah diberitahu gitu. In marriage, dalam pernikahan, you will have trouble. Ditulis di Alkitab. 1 Korintus pasal yang ke-7, cari sendiri. Ya toh, saya nggak akan bahas itu, pernah saya bahas sebelumnya. Kalau nggak salah di khotbah Family Ties, dikatakan in marriage you will have trouble. Dalam pernikahan kau akan punya kesulitan. Jadi kita harus set ekspektasi dengan benar bahwa kita akan bertemu dengan kesulitan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa kita akan bertemu dengan kesulitan, kenapa kita nggak mengantisipasinya lebih dahulu? Sesuatu yang memang bisa diantisipasi. Dalam Message Bible dikatakan, kalau nggak salah dikatakan seperti ini, you will have stress, additional stress in a very stressful time. If you get married. Kalau saudara menikah, saudara akan ketemu additional stress in the very stressful time, dikatakan. Jadi, sudah nggak ada sekolahnya. Iya kan? Pasti bertemu dengan masalah. Gitu. Makanya nggak heran kalau anak-anak seringkali komplain dan bilang, kenapa sih papa dan mama nggak bisa ngertiin kita? Gitu. Kenapa sih papa dan mama nggak bisa ngerti? Gue nih maunya begini, kan simple banget sih. Dasar mereka tuh kolot gitu aja, gue nggak bisa dia mengerti. Sebaliknya papa dan mamanya juga ngomong yang sama. Kenapa sih anak-anak nggak mau ngerti? Ini kan untuk kebaikan mereka juga. Ini kan hal yang simple. Kenapa mereka nggak mau terima? Bu ya kita nih didengerin, kan kita orang tuanya. Dan terus terjadi demikian, terus terjadi demikian. Apalagi yang kemudian banyak di antara mereka yang pengen cepet-cepet buru-buru tinggalkan rumah aja. Pokoknya, tahun depan gue udah sekolah, tahun depan gue udah keluar negeri, tahun depan pokoknya gue pengen kabur aja dari rumah secepatnya. Ntar giliran udah kabur sampai di negeri orang, kepengen balik. Sepi pak gitu. Dan lain sebagainya, that's the dynamic of a family. Gitu. Nah yang belum menikah buru-buru ingin cari pacar. Saudara, ada yang lebih baik daripada buru-buru mencari pacar. Ada yang lebih penting daripada buru-buru mencari orang yang benar. Yaitu saudara harus jadi benar lebih dahulu.
Itu yang paling penting. Jangan sibuk keleleran kemana-mana, datang ke setiap kebaktian. Gak dengerin, gak nyatet, yang dicatat nomor teleponnya orang. Ya toh, ngeliatin siapa yang cakep nih, siapa yang datangnya sendirian, siapa yang masih lajang dan lain sebagainya. Lebih penting daripada nyari pasangan yang benar adalah jadi orang yang benar lebih dahulu. So kalau saudara jadi orang yang benar, prinsipnya kan gini, like attracts like. Saudara cenderung menarik orang yang sejenis dengan saudara. Nah kalau saudara benar, maka saudara punya kecenderungan untuk narik orang yang benar. Sama seperti kalau saudara tune in di radio. Radio itu kan punya banyak siaran kan. Ada macam-macam toh. Tapi yang nyiarkan tertentu itulah yang saudara selalu datangi. Betul nggak? Nggak semua frekuensi saudara nikmati, tetapi siaran-siaran tertentu yang saudara berhenti di situ karena dia menyiarkan lagu-lagu yang saudara suka, lagu-lagu yang saudara demen. Padahal ada banyak frekuensi lain di situ, tapi saudara cuek aja, saudara nggak mengindahkan karena saudara tertarik pada yang disiarkan oleh stasiun radio ini. Demikian juga hidup saudara menyiarkan sesuatu. Nah kalau saudara menyiarkan yang benar, maka yang tertarik sama saudara adalah orang-orang yang punya nilai yang sama dengan saudara. Nah daripada sibuk keleleran nyari yang benar, kenapa nggak jadi pasangan yang benar lebih dahulu? Sebab kalau yang benar itu kemudian saudara tangkap, saudara sendiri nggak benar, maka nggak bisa jadi bagus. Sama seperti jus, 2 jeruk, yang satu busuk, yang satu bagus banget gitu. Kalau dibikin jus dicampur, maka hasilnya nggak akan bagus. Sama dengan kalau saudara mau bikin omelet, telur yang satu busuk, telur yang satu bagus banget, saudara aduk, maka hasilnya nggak akan bagus omeletnya. Bisa mengerti yang saya maksud? Jadi lebih penting daripada keleleran, buang tenaga, ya toh, dan waktu dan lain sebagainya. Cari pasangan yang benar. Kenapa enggak jadi orang yang benar lebih dahulu, sehingga saudara bisa attract pasangan yang benar. Nah, minggu lalu kita membahas soal konflik, tentang dari mana asalnya keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak mengenal konflik, tapi bagaimana anggota keluarga sama-sama menyelesaikan konflik tersebut. Nah hari ini kita mau belajar, sekali lagi saya katakan bahwa mengalah bukan berarti kalah. Khususnya di dalam hubungan keluarga, sekali lagi, khususnya di dalam hubungan keluarga. Saya selalu bilang yang waras apa? Ngalah. Yang waras ngalah. Kita harus bertanya ini senantiasa. Kalau kita mau, sebelum kita masuk ke dalam sebuah konflik, sebelum kita masuk dalam sebuah pertempuran atau perselisihan, siapa yang diuntungkan? Siapa sih yang diuntungkan? Siapa yang terima keuntungan dari konflik ini? Siapa yang terima keuntungan dari perselisihan ini? Suami istri contohnya. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6 katakan, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan apa? 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, berarti di mata Tuhan mereka bukan lagi 2 tetapi apa? 1. Nah sekarang apa untungnya menang-menangan lawan anggota tim sendiri? Loh kalau saudara satu tim, katakanlah tim basket atau tim sepak bola, gitu. Kalau saudara ribut dengan sesama membernya tim, berarti saudara akan sangat mudah dikalahkan oleh lawan. Karena lawan saudara bukan orang member satu tim, lawan saudara adalah yang ada di depan saudara. Loh betul nggak? Apa untungnya saudara menang lawan member satu tim? Karena itu bukan musuh saudara apa yang ada di depan saudara. Nah seringkali konflik antara pasangan suami istri khususnya, mereka lupa bahwa mereka bukan lagi 2 tapi mereka 1. Nah buat apa? Menang lawan tim sendiri. Siapa yang diuntungkan dari itu semua? Kalau kemudian akhirnya nggak diajak omong, kalau kemudian akhirnya dia keluar dari rumah, kalau akhirnya kemudian dia punya affair dan lain sebagainya, siapa yang diuntungkan dari konflik tersebut? Seringkali kita nggak mikir sampai sejauh itu. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ada cerita di sini tentang Abram
yang saya mau bagikan kepada saudara. Dikatakan maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ini yang luar biasa. Udah kayanya minta ampun, banyak ternak, perak dan emasnya, tetapi gak lupa memanggil nama siapa? Tuhan. Dia gak lupa tentang Tuhan. Juga Lot pun bersama-sama dengan dia, ponakannya, bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba, lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak. Now that's a good problem. Betul nggak? Karena kebanyakan harta benda, negeri itu nggak cukup luas buat mereka diam bersama-sama. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ayat yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feres diam di negeri itu. Maka datanglah Abram kepada Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini apa? Kerabat, kita ini masih family. Aku ini ommu, gitu kan? Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya karena dia dapat milih duluan. Dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Wow. Kalau kita baca begini saja, tanpa kita betul-betul memikirkan apa yang betul-betul terjadi, coba untuk masuk, maka kita nggak bisa dapatkan banyak. Visualize, saya coba untuk membayangkan kalau saya ada di situ. Abram adalah seorang yang sangat luar biasa, dia pegang nilai yang sangat tinggi. Dan kita ini dikatakan dalam kitab Galatia, kalau saya nggak salah, kita ini dikatakan bahwa kita ini keturunannya Abraham. Dia punya nilai yang sangat tinggi. Ini nilainya bahwa keluarga dan persahabatan lebih penting daripada harta atau uang. Keluarga dan persahabatan itu lebih penting daripada harta ataupun uang. Apa baiknya saudara kalau saudara punya harta, saudara punya uang, tapi saudara kehilangan sahabat saudara, saudara kehilangan kerabat saudara, saudara kehilangan saudara demi bersaudara. Dan ada banyak, terutama khususnya dalam dunia bisnis, saudara dengan saudara nggak lagi saling mengaku sama satu sama lain, nggak lagi berbicara satu sama lain, bahkan cenderung saling menyerang satu sama lain hanya karena sebuah harta. Apa baiknya saudara dapatkan semua harta, tapi saudara kehilangan saudara? Well, ada aja orang yang bilang apa baiknya punya saudara kalau kita bisa dapatkan semua harta, tapi Abram punya nilai yang kita semua patut untuk punya. Halo? Ya. Karena dia lihat, buat apa kita ribut? Kamu ini saudara. Yang lain kita bisa cari, tapi saudara itu gak bisa dicari. Tuhan yang tetapkan demikian, betul gak? Lo betul gak? Tuhan yang tetapkan demikian buat kita. Apa untungnya saudara, kalau saudara mendapatkan harta, mendapatkan keuangan, tapi saudara gak punya teman. Padahal teman persahabatan merupakan sesuatu yang sangat penting. Saya mengajar beberapa minggu yang lalu bahwa teman kita bisa membawa kita ke tempat di mana kita nggak mungkin pergi. Betul nggak? Karena teman-teman kita sanggup untuk membawa kita melewati batasan yang kita punya. Contoh yang paling baik adalah Lukas pasal yang ke-5. Ada orang yang lumpuh di situ, tapi yang hebat dari orang lumpuh ini dia punya 4 orang teman yang sanggup bawa dia kemana-mana. Pergi ke tempat yang dia gak sanggup untuk pergi. Bahkan yang lebih hebat, temannya bawa dia ke Tuhan Yesus, kemudian dia naik ke atas, karena gak bisa masuk, bongkar atap, turunkan di depan Tuhan Yesus.
temannya rindu orang lumpuh ini bisa melewati batasan yang dia punya. Itu gunanya teman, persahabatan. Nah, Abram memegang nilai bahwa keluarga dan persahabatan lebih penting daripada harta dan uang. Nah, saudara, bayangkan Abram ini punya iman yang sangat luar biasa. Dia punya iman yang kuat. Ini imannya, bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhanlah datangnya berkat. Itu sebabnya dia berani ngomong, Lot, daripada kita ini berantem, aku ini om, kamu tuh ponakanku. Kita ini sahabat, kita ini kerabat, kita ini masih family. Daripada, lihat, gembalaku berantem sama gembalamu, daripada kita pusing, mari kita. Negara ini masih cukup luas, silahkan kau ambil. Dan sampai situ mungkin banyak kita yang setuju. Tapi apa yang ditawarkan Abram sama Lot, itu yang blow my mind. Itu yang membuat saya berpikir berkali-kali. Karena Abram bilang gini, Lot kamu pilih duluan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau aku ke kanan, kamu ke kanan, aku ke kiri. Nekat banget ini tawaran. Ada berapa banyak orang yang dengarkan tawaran itu yang mungkin pada saat itu bilang, goblok banget kamu. Gitu kan? Goblok banget kamu. Lot yang masih muda kamu kasih duluan. Bayangkan kalau kita ganti itu dengan zaman sekarang, umpamanya dengan perusahaan. Bayangkan mereka berdua punya puluhan perusahaan. Kemudian mau pisah, bilang sama ponakannya, kamu pilih deh perusahaan mana yang kamu mau, kamu ambil sisanya buat om deh. Tentu dia akan ambil yang menghasilkan, betul nggak? Yang sudah cuan, yang sudah beruntung, yang sudah make profit, yang sudah jalan bagus, yang masih kredit, yang masih banyak urusan, yang jelimet-jelimet, silakan om ambil. Dan omnya manut, wah dia bilang oke. Coba itu kan dia digoblok-goblokin banyak orang pasti pada saat itu. Goblok banget sih kamu. Goblok banget sih kamu. Tapi ya di akhir daripada semuanya kalau saudara lihat, dibaca Alkitab di akhir dari semuanya di kitab Ibrani yang dibilang bapak orang beriman itu bukan Lot. Tapi Abram. Yang perlu kita tiru itu bukan Lot, tapi Abram. Abram punya keyakinan luar biasa bahwa dari Tuhanlah datangnya berkat. Dari Tuhan, berkat datang dari Tuhan. Dia gak peduli. Kamu mau pilih yang bagus, aku dapat sisanya, gak jadi soal. Kemana aku pergi, kesitulah tempat itu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang punya iman sampai segitu, top banget. Percaya bahwa dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Percaya bahwa dia kepala dan bukan ekor. Bahwa kemana dia pergi, berkat akan ngekor sama dia. Ke tempat yang kering sekalipun. Kalau bersama dengan Tuhan, yakin datangnya berkat dari Tuhan, maka tempat itu akan diberkati. Punya keyakinan yang seperti itu, punya iman yang seperti itu. Aku kepala dan bukan ekor. Kemana aku pergi, berkat ngekor sama aku. Tinggal lihat, kamu masih di situ. Ayo ikut aku kemana aku pergi. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-6 katakan begini. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Bayangkan, kebajikan dan kemurahan belaka, gak ada yang lain. Gak ada kesulitan, gak ada sakit penyakit, gak ada yang lain. Hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Bukan cuma sedikit-sedikit, bukan cuma
1 musim, 2 musim, tapi all the days of my life. Tetapi saudara nggak mungkin. Kalau saudara baca ayat itu baik-baik, ayat 6 itu hanya akibat. Akibat dari ayat pertama di mana dia bilang, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan akibat dari menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, dan firman Tuhan katakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Akibatnya, akibat daripada pernyataan yang di depan tadi itu, the Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku. Maka kalau saudara mengikuti gembala yang agung itu, maka surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Maka kebajikan dan kemurahanlah yang akan mengikuti saudara seumur hidupmu. Halo? Ya. Nah masalahnya saudara, kita mau menang-menangan karena kita mikirnya cuma hari ini. Kita nggak mikirnya panjang. Tahukah saudara bahwa saudara bisa menang hari ini, tapi the game is not over yet. Masih ada masa depan. Dan ada berapa banyak orang yang menghalalkan semua cara, gak mau ngalah, lebih mau masuk ke dalam sebuah konflik yang gak ada untungnya. Menang hari ini, tapi kemudian di masa yang akan datang, gak jelas kemana masa depan. Gak jelas jadi apa dia. Halo? Iya, punya pemikiran yang luas. Punya pemikiran bahwa it's not over, the game is not over, masih panjang. Kalau saudara ngalah hari ini, belum tentu saudara kalah. Dan kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, apa yang terjadi dengan Lot. Di lembah Sidim itu di mana-mana. Di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka di dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Ayat 11, segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di apa? Sodom. Nah bayangkan. Abram punya kesempatan pada saat itu. Untuk bela diri bilang, beruntung kan sekarang? Aku gak pilih apa yang dipilih oleh Lot. Betul gak? Tapi perlu apa? Perlu waktu untuk dia bisa buktikan itu. Betul apa tidak? Benar gak? Perlu waktu untuk dia bisa buktikan bahwa apa yang dia, putusan yang dia ambil bukanlah keputusan yang salah. Perlu waktu untuk membuktikannya. Dan yang luar biasa dari Abram adalah kalau saudara baca seterusnya, Lot pun diselamatkan oleh dia sekali lagi. Itu hebatnya. Nah saudara harus ingat ini bahwa banyak orang merasa kalah karena mereka tidak melihat perspektif yang lebih besar. Karena mereka lupa bahwa masih ada masa depan. Dan ini yang saudara kemudian gak boleh lupa. Ini yang saudara gak boleh lupa, yaitu Tuhan itu adil. Tuh, saudara gak pernah boleh lupa bahwa Tuhan itu adil. Dalam Mazmur 145 ayat 17 sampai 19. Mazmur 145 ayat 17 sampai 19 katakan begini. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala apa? Perbuatannya. Perhatikan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam apa? Kesetiaan. Artinya orang yang setia kepada Tuhan. Yang berseru kepada Tuhan bukan cuma pada saat keadaan baik, tapi berseru kepada Tuhan juga dalam keadaan yang tidak baik. Adalah orang yang setia. Dan Tuhan dekat dengan orang yang demikian. Kemudian dikatakan, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Kalau cuma sekedar mendengarkan teriak minta tolong, tapi ayat itu gak berhenti sampai di situ, dan puji Tuhan bahwa ayat itu gak berhenti sampai di situ, betul? Dan ia menyelamatkan mereka.
Jadi ngalah belum tentu kalah. Kita belajar bahwa Abraham punya nilai yang sangat luar biasa. Dia punya iman yang kuat. Tuhan adalah gembalanya. Dan Tuhan itu adil. Nah sekarang buka pada saya Mazmur 133 ayat yang seringkali dinyanyikan oleh orang. Nyanyikan sambil gandeng-gandengan tangan. Nyanyikan, gandeng lagi tangan lagi. Tapi pada kenyataannya hanya sekedar dinyanyikan tapi jarang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya tetap aja terjadi konflik, tetap aja terjadi perselisihan. Nyanyian Syiarah Daud, Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, saya mau beritahu. Saudara mungkin gak punya uang banyak untuk pergi lihat beberapa tempat pariwisata yang indah. Saudara mungkin gak punya uang banyak untuk bisa lihat kehebatan negara ini dan negara itu dan lain sebagainya. Tapi saya mau beritahu pada saudara, ada keindahan yang gratis yang saudara perlu rindukan. Yaitu kalau saudara melihat saudara bersaudara, rukun satu dengan yang lain. Itu indahnya luar biasa. Itu gak usah bayar, jarang bisa dilihat, tapi kalau saudara ketemu itu indahnya luar biasa. Alkitab berkata, alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan apa? Rukun. Bukan cuma sekedar diam bersama-sama gak ngomong. Diam bersama-sama dengan apa? Dengan rukun. Perhatikan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Perhatikan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya yang menjadi concern saya di gereja ini khususnya adalah supaya kita bisa rukun satu dengan yang lain. Lebih daripada semuanya, itu yang menjadi perhatian saya. Yang terutama, sebab berkat kita bisa cari. Berkat bahkan gak usah kita cari, berkat bisa datang sendiri kata firman Tuhan. Saudara gak usah kejar apa yang bisa datang sendiri. Dan kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Dan bukan cuma sekedar berkat, tapi juga kehidupan. Sebab kalau saudara punya berkat gak punya kehidupan buat apa? Saudara punya berkat tapi saudara dari rumah sakit. Saudara gak punya kehidupan. Saudara punya berkat tapi keluarga saudara mati, keluarga saudara gak ada kehidupan sama sekali. Buat apa? Tapi Tuhan bilang kesanalah Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan. Itu sebabnya my concern saya yang paling utama di gereja ini adalah kerukunan. Kalau kita bisa rukun, kita gak usah ngoyo cari berkat. Berkat Tuhan perintahkan datang. Saudara mungkin tinggal di daerah yang gak ada di map. Mungkin supir taksi juga gak tahu di mana tempat saudara. Tapi kalau saudara bisa jaga kerukunan antara keluarga saudara satu dengan yang lain, saya mau beritahu, meskipun supir taksi gak tahu tempat saudara di mana, meskipun gak ada di map, saya mau beritahu, Tuhan matanya bisa sampai ke situ. Dia bisa kirim siapa saja untuk nyampaikan berkat kepada saudara, meskipun alamat saudara gak ada di map. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tapi orang lebih senang konflik. Orang lebih senang menang-menangan. Orang lebih senang, pokoknya gue benar. Lu harus ngaku. Ngaku gak lu kalau lu yang salah? Itu yang kita lebih senang. Kita lebih senang. Dan seperti yang saya katakan minggu lalu, apa yang menjadi akar daripada konflik? Masa udah lupa? Padahal saya lihat nyatet loh. Atau yang dicatat alamat orang. Apa yang pertama? Keinginan yang tidak dipenuhi, keinginan yang tidak terpenuhi menyebabkan konflik. Yang kedua apa? Iri hati. Karena orang iri hati, dari sanalah muncul kekacauan dan perbuatan jahat kata firman Tuhan. Yang ketiga apa? Mementingkan diri sendiri. Mentingin diri sendiri, gak mau lihat dari sudut pandang orang lain. Gak mau lihat dari sepatu orang lain, gak mau lihat dari perspektif orang lain. Mementingkan dirinya sendiri, mau menangnya dirinya sendiri. Ada banyak
orang tua yang mau memaksakan kehendaknya sama anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, anak-anak yang bilang, kok mama dan papa gak mau ngerti sih? Aku diburu-buru supaya punya pacar. Ditanya, udah punya pacar atau belum? Karena umur sudah berapa. Sekarang giliran aku punya pacar, dilarang punya pacar. Pokoknya yang lain boleh, jangan sama yang itu. Lu gimana? Aku bingung sama papa. Aku bingung sama mereka. Sudah untung ada yang mau sama aku. Sekarang ada yang mau, aku gak boleh. Terus papa dan mamanya juga bingung. Kenapa sih ini anak satu bandel banget sih? Udah dikasih tahu jangan sama yang ini. Udah dikasih tahu tetap aja jalan sama si dia. Konflik terjadi. Mau menang sendiri. Gak mau lihat dari sudut pandang orang lain. Gak mau, yang lebih penting adalah, hey, we are in a team. Lebih senang berantem, lebih senang memikirkan dirinya sendiri. Bu ya sekali-sekali lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebab kalau saudara konfrontasi dengan anak saudara, maka saudara memilih untuk berhadapan dengan dia. Kalau saudara memilih berhadapan dengan dia gak punya choice, dia gak punya pilihan lain kecuali bergabung dengan siapa? Halo? Bergabung dengan pacarnya. Betul gak? Orang tuanya mengambil sikap konfrontatif dengan dia. Berada di depan dia. Dia gak punya pilihan yang lain kecuali apa? Team up dengan pacarnya. Nah kenapa saudara gak ajak dia duduk sini sebentar. Sini duduk sini sebentar. Nah, duduk sini. Artinya apa? Saudara gak konfrontatif dengan dia, saudara ajak dia in one side. Dengan satu tim dengan saudara. Terus ngelihat ke cowok itu. Please tell me. Kasih tunjuk sama papa, kasih tunjuk sama mama. Apa yang kamu lihat di dia? Kenapa kamu bisa jatuh cinta sama orang model kayak gitu, nak? Daripada saudara konfrontatif. Kalau saudara konfrontatif, saudara kasih dia gak punya banyak pilihan kan. Terpaksa dia harus team up dengan siapa? Dengan pacarnya, ngelawan siapa? Ngelawan orang tuanya sendiri. Halo orang tua? Soalnya kalau udah kepentok, yang dicari saya. Jadi daripada saya repot, mendingan saya ngomong sekarang. In front of everybody. Kenapa kamu gak ajak anakmu duduk di sini, bilang, kasih tahu sama papa, kenapa kamu jatuh cinta sama cewek itu? Apa yang kamu lihat di dia? Padahal masih banyak cewek yang lain yang cantik-cantik, masih banyak yang lain yang kayaknya lebih cocok buat kamu. Kenapa kok dia? Nah, terus pas kalau kamu team up dengan dia, kan dia kasih tahu, oh karena dia begini, oh karena dia begitu, oh karena dia. Nah pada saat itu saudara bisa kasih nasihat sama dia bahwa hey, mama dan papa ini sudah menikah cukup lama. Dan apa yang kamu lihat itu gak penting dalam pernikahan nanti. Bantu dia untuk bisa lihat yang lebih besar lagi. Halo. Kalau dia ngelihatnya udah benar, kasih tahu kamu ngelihatnya udah benar. Kalau gitu mama dan papa yang keliru, ngaku aja keliru, nggak jadi soal, iya kan? Lu betul nggak? Karena saudara satu tim. Karena sebentar lagi kalau dia menikah, dia nggak lagi bersama dengan saudara kan? Dia akan meninggalkan keluarganya, gabung dengan keluarga orang lain, jadi keluarga sendiri, betul nggak? Iya. Kenapa nggak duduk sama-sama kemudian gak konfrontatif tapi tanya. Nah menurut papa, dia bukan orang yang cocok buat kamu. Tapi kalau kamu bisa jatuh cinta sama dia, help me understand. Buat saya ngerti kenapa kamu jatuh cinta sama orang model kayak gitu. Nah kamu, pada saat papamu sedang ngomong gitu, kasih dia semua alasan. He is very cool, Dad. Well, what do you mean by cool? Apa yang kamu maksud dengan cool?
You know? Dan bantu dia untuk, daripada sekedar marah-marah. Konfrontatif. Yang menyebabkan kemudian si anak kemudian gak betah di rumah. Makin dia gak sering pergi keluar. Semakin dia sering pergi keluar, semakin marah lah orang tua. Betul gak? Terus semakin bilang, gimana? Anak yang ku besarkan. Sekarang udah gede, aku besarkan kamu setengah mati. Nak. Sekarang kamu udah gede, kamu ngelawan mama. Harus salah apa mama ini? Terus jadi drama begitu kan. Now, kalau kita punya perspektif yang benar, kalau kita tahu bahwa kita nggak perlu mementingkan diri kita sendiri, kita bisa lihat kepentingan orang lain juga. Mungkin kita akan ketemu jalan keluar. Mungkin kalau saudara bantu dia untuk melihat, ini loh yang perlu dilihat untuk seorang pria. Kamu sudah ketemu kan belum di dalam dia? Kalau belum, mungkin dia akan putus sendiri, gak usah saudara putusin. Halo? Mudah-mudahan gak ada lagi yang datang ke saya. No, it's just a joke. But it would be nice if it's true. Yakobus Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17. Anda nggak tahu kan kalau orang tua saudara ketemu saya? Aha. I know who you are. But you will like me. Karena saya bantu orang tua saudara untuk melihat dari sisi saudara. But, dengarkan orang tua saudara baik-baik. Karena mereka bukanlah musuh saudara. Mereka adalah orang yang Tuhan titipkan. Saudara dititipkan sama Tuhan kepada mereka. Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-20 sampai 22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi apa? Satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya, kenapa sih kita perlu rukun? Kenapa sih kita perlu satu? Kenapa sih kita perlu menyelesaikan konflik kita? Supaya, perhatikan, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah apa? Satu. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yaitu kalau kita bisa dilihat jadi rukun. Alangkah baiknya, alangkah indahnya. Kalau kita dari berbagai macam latar belakang. Dari berbagai macam latar belakang ekonomi. Kita bisa bersatu sama-sama. Worship God. Rukun satu dengan yang lain. Wow. Itu suatu pemandangan yang indah. Dan dunia akan melihat. Karena kita bersatu. Dunia akan melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu tujuannya. Dan no wonder kalau kemudian Mazmur 133 bilang, kesanalah Tuhan perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Karena Tuhan punya kepentingan agar kita tetap rukun. Dan kalau kita tetap rukun, kesanalah Tuhan continuously, terus-menerus mengaruniakan berkat buat kita. Dan kehidupan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, as we close pada saat kita menutup seri ini, supaya kita punya perspektif yang lebih benar. Supaya saudara punya kemauan untuk mengalah yang lebih besar. Karena mengalah bukan berarti kalah. Well, saya tahu saya harus bicara case per case dan lain sebagainya. Tetapi punyailah perspektif ini. Punyailah perspektif bahwa Tuhan itu adil. Bahwa it's not over yet. Masih ada masa depan. Saudara mungkin kalah di sini, tapi saudara bisa menang di belakang sana. Saudara mengalah di sini untuk menjaga sebuah kerukunan, untuk menjaga sebuah kesatuan. Dan at the end of the day, saudara satu tim. Kalau saudara satu tim, maka saudara bisa mudah untuk memenangkan konflik dengan musuh, dengan apa yang datang menyerang keluarga saudara. Saudara bisa terima firman Tuhan ini? Mari tutup catatan saudara, mari kita hampiri Tuhan dalam doa.